Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke. Baik, sebelum materi terkait dengan buku besar ini dimulai, kita berdoa dulu ya. Silakan Ketua kelas. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita baca doa bersama-sama di dalam hati. Doa mulai. Baik, saya cek kehadiran dulu ya, Nak ya. Ahmad Riyadi, Imam Fahrizi. Oke, mantap, semangat. Hari ini Arya. Tetap ada 3 orang yang nggak masuk ya. Doakan semoga temannya ini cepat sembuh. Sebelum materi posting. Posting itu pengertiannya pemindah bukuan. Ya. Posting itu pemindah bukuan. Dari jurnal umum ke buku. Masih ingat enggak pelajaran yang kemarin itu? Minggu kemarin terkait dengan jurnal umum. Ya, saya tanya aja dulu. Siklus akuntansi perusahaan itu ada berapa tahap? Siklus akuntansi perusahaan itu ada berapa tahap? Ada 3 tahap pencatatan, tahap pengiktisaran, tahap pelapor, kemudian KD. Nih. Nah, nih. KD dan IPK. KD itu kompetensi dasar, indikator pencapaian. Jadi, kalian nanti belajar hari ini akan mencapai 1, 2, 3, 4 ini. Jadi setiap pembelajaran apapun mesti ada KD dan IPK. Ada KD pengetahuan, ada KD keterampilan. Jadi KD pengetahuannya ini menganalisis siklus akuntansi perusahaan jasa. Di tahap pencatatan menjelaskan buku besar dan kegunaannya. Terus mengklasifikasi daftar akun yang akan diposting ke buku besar. Kemudian menganalisis akun yang ada di jurnal umum yang akan diposting ke buku besar pada perusahaan jasa. Kemudian di KD keterampilannya, kalian melakukan pempostingan akun-akun jurnal umum ke buku besar pada perusahaan. Tujuan pembelajaran melalui model PBL dengan pendekatan saintifik. Ini nak, saintifik itu adalah kalian bisa mengamati, kalian bisa berdiskusi, kalian bisa bertanya dan lain sebagainya. Siswa dapat mengklasifikasi akun yang akan diposting ke buku besar. Kemudian siswa dapat menganalisis akun rekening dari jurnal umum yang akan diposting ke buku besar dengan baik dan tepat. Baik, sebelum video ini saya putar, silakan kalian literasi dulu. Pembagian kelompok ini ada video nak. Halo, assalamualaikum. Namaku Yudi. Aku seorang pengusaha travel. Perusahaanku bergerak di bidang jasa. Perkenalkan, ini karyawanku Eloka Citra Arumi. Akunting perusahaan kami. Ini jurnal umum yang sudah selesai dikerjakannya. Jurnal umum yang dibuat Eloka sudah tepat. Dan aku memerintahkan untuk melanjutkan dengan mempostingnya ke buku besar. Setelah selesai,
Eloka datang dengan membawa buku besar yang sudah dikerjakannya. Aku memeriksa buku besar yang sudah dikerjakan Eloka, ternyata masih ada kesalahan-kesalahan. Seperti, penempatan kolom mutasi debit dan kredit ada yang tidak sesuai. Penghitungan saldo masih salah. Dan ada tanggal yang kurang tepat. Aku memanggil Eloka, untuk memperbaiki kesalahan, pada buku besar yang sudah ia buat. Eloka, kamu harus memeriksa kembali buku besar yang sudah kamu buat, dan ikuti cara posting buku besar dengan benar. Baik, Pak. Baik. Jadi, sebelum mengidentifikasi masalah dan menyelesaikan masalah yang ada di video ini, silakan kalian bentuk kelompok sama seperti minggu kemarin waktu di jurnal umum. Baik, jadi video tadi itu adalah sebuah masalah ya, Nak ya. Jadi sebuah masalah yang akan kalian cari tahu masalahnya apa, kemudian apa yang harus diselesaikan. Masalahnya adalah mencari tahu bagaimana cara memposting dari jurnal umum ke buku besar dengan baik dan benar. Benar. Masalahnya apa? Eloka salah memposting. Eloka salah dalam mempost. Kelompok berapa lagi? Satu lagi, ya kelompok ini. Di dalam video tersebut, Eloka itu kan salah memposting. Yang salah itu di penempatan-penempatannya. Contohnya di kayak penempatan saldo sama debit kreditnya itu salah. Oke, saya bagikan LKPD ya. Di LKPD itu, Nak, di LKPD itu ada jurnal umum, ya kan? Ada jurnal umum, kemudian dari jurnal umum ini perintahnya kalian akun-akunnya dulu tentukan, kemudian analisis, kemudian lakukan posting sesuai dengan tempatnya itu sudah ada. Sekarang waktunya presentasi kelompok KAS, kelompok 1, kemudian persiapan nanti kelompok piutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan cara memposting jurnal umum ke dalam buku besar. Diperlihatkan ya. Pada soal jurnal umum yang telah disediakan, terdapat 13 akun KAS. Kami akan mempostingnya ke dalam buku besar. Jadi, terdapat 13 akun KAS pada buku besar, bisa dilihat. Pada tanggal 1, terdapat KAS yang masuk debit. Kita masukkan ke dikoreksi, Nak. Kita masukkan ke dalam buku besarnya, yaitu debit sebesar 35 juta dan saldonya tersisa debit 35 juta. Pada tanggal 3 terdapat akun KAS yang masuk kredit sebesar 3 juta. Diposting ke dalam jurnal umum, yaitu dengan keterangan membayar sewa dan masuk ke kredit 3 juta. Jadi 35 juta dikurangi 3 juta sama dengan 32 juta. Oke. Lanjut. Pada tanggal 5 terdapat akun KAS yang masuk ke dalam kredit. Kita posting ke dalam jurnal umum, masuk ke kredit dikurangi 4 juta, tersisa 28 juta. Pada tanggal 7 terdapat akun KAS sebesar 1.800.000 masuk ke debit. Dan kita posting ke jurnal umum, sisanya 28 juta dikurangi 1.800.000, jadi 29.800.000.
Selanjutnya pada tanggal 10 terdapat akun kas yang masuk kredit. Kita posting ke jurnal umum, raca saldonya tersisa 25.300.000. Pada tanggal 15 terdapat akun kas yang masuk ke kredit sebesar 1.500.000. Tersisa di neraca saldo sebesar 27.300.000. Pada tanggal 16 terdapat akun kas yang masuk ke debit sebesar 2 juta. Diposting ke jurnal umum tersisa 27.500.000. Selanjutnya tanggal 20 terdapat akun kas yang masuk ke kredit. Di neraca saldonya tersisa 25.500.000. Dan pada tanggal 22 terdapat akun kas yang masuk ke debit. Di neraca saldonya tersisa 28.300.000. Dan terakhir pada tanggal 26, maksudnya yang selanjutnya tanggal 26 kas masuk ke debit tersisa 29.300.000 di akun saldonya, di neraca saldonya. Dan terakhir pada tanggal 30 terdapat akun kas yang masuk ke dalam debit dan tersisa di saldonya sebesar 29 juta. Berarti saldo sudah ya? Berarti saldo normal lekasnya itu ada di debit apa kredit itu? Ada di debit. Debit. Ada pendapat lain? Yo, silakan. Diulang nih. Pada tanggal 30 membayar telepon itu biasanya berada di kredit 300.000. Ya, maaf, terima kasih. Saya ada pada tanggal 30. Maaf tadi saya ada kesalahan juga. Jadi memang betul tanggal Diulang tadi penjelasannya. Jadi, maaf sebenarnya itu yang tanggal 30 memang masuk ke kredit. Karena tadi saya ada kesalahan baca, mohon maaf. Jadi sebenarnya di kredit. Oke. Gak ada lagi? Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Baik, dari ini ya. Dari diskusi kelompok 1, 2, 3 dan 4 dan 5 ini. Coba satu perwakilan dari masing-masing kelompok kaitkan dengan tadi siapa yang bermasalah di video itu namanya? Eloka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Eloka itu sebenarnya bisa dikatakan mungkin salah mencatat dalam transaksi penjumlahan atau pengurangannya. Solusinya mungkin lebih hati-hati dan lebih teliti dalam memasukkan transaksi keuangannya, entah dari debit atau kreditnya, sehingga hasil dari saldonya itu tepat. Oke, ya mantap ya. Ini kelompok 1 luar biasa. Kemudian kelompok 2. Jadi di kesalahan pada Eloka yang di video itu emang salah pencatatan atau kurang ketelitian dari Eloka, yang mana kalau dari pencatatan itu kan harus dijumlah atau dikurang. Jadi mungkin pencatatannya itu kurang tepat. Jadi diharapkan mungkin bisa lebih teliti lagi dalam pencatatannya, karena kan kalau di buku besar itu postingannya itu harus satu-satu. Jadi mungkin harus teliti. Sip. Bagus. Kelompok 2 luar biasa. Ayo kelompok 3. Pada kasus Eloka mengalami salah memosting nilai yang terdapat pada jurnal umum dan mau memasukkan ke buku besar. Sehingga untuk percobaan selanjutnya Eloka harus lebih teliti dalam memasukkan nilai. Sip. Mantap. Kemudian kelompok 4. Yang terjadi pada kasus video tadi, Eloka salah dalam memposting jurnal umum ke buku besar. Jadi seharusnya Eloka harus lebih teliti dan harus lebih berhati-hati untuk memposting jurnal umum ke buku besar agar perusahaan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Oke. Terima kasih. Luar biasa. Jadi luar biasa ya. Jadi untuk materi buku besar ini
Saya rasa sudah paham semua. Tinggal terakhir adalah post test. Sebelum ditutup, ini ada jurnal umum. Kalian silakan klasifikasi ke kertas. Nanti dikumpulkan akun apa saja yang muncul di jurnal umum itu. Digabung. Kas di mana? Kemudian apa saja yang akan akun-akun apa saja yang akan diposting ke buku besar. Karena waktunya tinggal 5 menit lagi bel berbunyi nih, yuk. Ayo kumpulan. Enak. Baik ya. Jadi untuk hasil pengetahuan, ternyata kalian sudah nilainya di atas KKM. Tinggal 1 atau 2 orang nanti kita remedi di minggu depan ya. Nilainya sudah di atas KKM rata-rata 90. Saya minta satu untuk menyimpulkan materi terkait dengan buku besar. 1. Jadi, jurnal umum dan buku besar keduanya merupakan satu transaksi yang saling berkaitan. Jika jurnal umumnya salah, maka otomatis buku besarnya nanti salah. Jurnal umum kita harus membuatnya dengan sebenar mungkin agar di buku besarnya tidak mengalami kesalahan, sehingga selanjutnya pada proses neraca saldo akan memperoleh balance atau keseimbangan dengan benar. Mantap, luar biasa. Yuk. Di tahap pencatatan ini, jurnal umum, buku besar, neraca saldo salah, maka pengistisaran nanti juga akan salah. Apalagi di laporan keuangan, apakah perusahaan untung atau rugi atau buntung. Persiapan ulang ya. Ayo guys. Siap, Kak. Sebelum pelajaran ini, mari kita baca doa bersama-sama di dalam. Mulai. Selesai. Yuk silakan. Kembali ke rumah, hati-hati ya.